Dikatakan face the cross, hadaplah, lihatlah itu kepada kayu salib. Dan salib, saudara, itu menjadi sesuatu tema yang tak pernah habis-habis untuk dibahas dan juga untuk dikhotbahkan dan juga untuk dibicarakan, saudara. Sampai kapan? Sampai mati. Bahkan sampai nanti waktu kita berjumpa dengan Tuhan, itu salib tidak mungkin akan habis-habisnya dibahas. Kok bisa ya? Orang akan bertanya, kok bisa? Kok bisa Yesus disalibkan? Salah apa dia? Kok mau ya Yesus melakukan hal seperti itu? Buat apa dia melakukan hal-hal seperti itu? Saudara, ada agama yang tolak Yesus disalibkan. Bagi mereka, tidak mungkinlah. Yesus itu orang baik, tidak mungkin. Dia dipermalukan sedemikian rupa, tidak mungkin. Maka kemudian mereka bikin teori yang kelihatan masuk akal. Yaitu muka Yesus diserupakan dengan mukanya Yudas. Jadi Yudas bermuka Yesus dan Yesus bermuka Yudas. Dan pada waktu Yesus ditangkap, sebetulnya Yudaslah yang ditangkap. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan menolong Yesus. Tidak mungkin Tuhan biarkan Yesus. Dan Yesus diangkat, dan kemudian Yudas disalibkan. Kata mereka, saudara. Tapi betulkah Yudas yang disalibkan? Tak mungkin, saudara. Kenapa? Dari mulut seekor anjing tidak mungkin keluar kata-kata mutiara. Kata mutiara hanya dari Tuhan, saudara. Maka di atas kayu salib, kemudian muncul kata-kata mutiara, kata-kata doa, dan juga muncul kalimat-kalimat yang bersifat sangat teologis sekali. Kalau dari mulut Yudas, saudara, tidak mungkin dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak mungkin, saudara. Dari mulut Yudas akan muncul kalimat sumpah serapah. Bukan saya ini Yudas, bukan Yesus, kamu salah tangkap. Tidak mungkin, saudara. Keluar kalimat doa. Tapi di atas kayu salib itu muncul kalimat doa. Menyatakan, saudara, itu betul-betul Yesus yang disalibkan. Tadi lagu mengatakan bahwa dia dibunuh di killing tree. Lucu ya, killing tree. Pohon, saudara. Pohon pembunuhan itu. Buat siapa? Ya buat kamu. Buat kita, saudara. Harusnya itulah tempat kita itu disalib. Tapi kemudian dikatakan bahwa dia mengambil tempat kita. Dan kemudian dia yang disalibkan. Saudara, ini sesuatu lagu yang sangat teologis sekali, saudara. Maka salib menjadi satu berita yang tidak pernah habis-habis diberitakan, saudara. Dan hari ini kita akan membahas kembali dari Lukas pasalnya yang ke-22, saudara. Sebelum Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Mari kita membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Kita membaca dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-23. Lukas pasal yang ke-22, kita membaca dari ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-23. Kita membaca secara bertanggapan dari ayat 7 hingga ayat yang ke-23. Saya membaca ayat yang ke-7. Kita baca dengan tempo yang agak lambat saja sambil kita renungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?
Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Lalu dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku dan bersama dengan aku di meja ini. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang berfirmanlah kepada kami melalui mimbar ini. Dan juga ya Tuhan, bacalah hati kami sekalian. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah saat di mana Yesus akan makan terakhir kalinya bersama dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Saudara, dalam 24 jam sebelum Yesus disalibkan ada beberapa peristiwa penting. Khususnya saudara, pada malam itu. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa Yesus berkata bahwa bangunan ini, bait Allah ini akan diruntuhkan seruntuh-runtuhnya. Itu peristiwa yang sangat penting sekali saudara. Tapi yang kita pikirkan adalah peristiwa pada malam itu saudara. Apa yang terjadi sebelum Yesus disalibkan? Saudara, di dalam kronologisnya Yesus dicatat dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 saudara. Dan kemudian juga kronologisnya adalah penetapan perjamuan malam yang akhirnya saudara dijadikan sebagai suatu sakramen perjamuan kudus. Dan berikutnya lagi saudara bahwa pemberitahuan mengenai murid yang akan mengkhianati Yesus. Itu di dalam Injil Yohanes juga ada. Dan juga saudara beberapa pengajaran pada saat perjamuan terakhir saudara. Juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Supaya kamu saling mengasihi. Bahwa tuh Yesus mempersiapkan rumah di sorga. Dan juga janji kedatangan sang penghibur yaitu Roh Kudus. Dan juga tentang pokok anggur yang benar. Dan juga pengajaran tentang kamu harus bertekun. Juga pengajaran tentang pekerjaan penghibur yaitu Roh Kudus. Dan juga saudara, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Semua ada di dalam Injil Yohanes pasal ke-17. Dan kemudian saudara, Yesus pergi ke Taman Getsemani dan kemudian dia berdoa saudara. Di dalam pasal yang ke-22 ayat 3 sampai 6 dicatat saudara bahwa iblis itu masuk ke dalam Yudas Iskariot. Salah seorang dari 12 murid saudara. Lalu kemudian saudara, Yudas kemudian dia pergi kepada imam kepala untuk menjual Yesus saudara. Keempat Injil sepakat saudara bahwa peristiwa Yudas datang kepada imam kepala untuk menjual Yesus itu terjadi sebelum perjamuan malam. Beberapa hari sebelumnya saudara, Yudas itu pergi kepada imam kepala untuk menjual Yesus saudara. Imam kepala saudara, mereka adalah orang yang begitu benci sama Yesus. Mereka merencanakan pembunuhan kepada Yesus saudara. Dan kemudian mereka sudah merencanakan. Tetapi saudara, mereka bingung bagaimana cara menangkap Yesus.
dengan aman, dengan baik saudara. Mereka bingung, mereka punya rencana. Kalau siang hari, tidak mungkin. Kenapa? Karena pasti akan menimbulkan kerusuhan saudara. Dan kemudian kalau misalnya mau menangkap Yesus, harus malam hari, tidak boleh siang hari. Karena suasana itu sudah sepi saudara. Tetapi kemudian saudara, di mana Yesus berada? Tentu saudara, secara logika, Yesus tahu mereka mau menangkap saya. Maka mereka berpikir bahwa Yesus pasti menyembunyikan diri. Mereka bingung, siang tidak mungkin tangkap. Kalau tangkap maka mesti malam. Kalau malam di mana saudara? Dan juga kita harus tahu pada waktu itu gelap. Tidak seperti sekarang, malam bisa terang saudara. Tapi waktu zaman itu gelapnya luar biasa. Cuma bermodalkan obor saja. Atau penerangan yang bersifat seadanya saudara. Pada waktu di Nias, sesudah gempa saudara, kita ada pergi ke sana, dan kemudian saudara, saya pergi bersama dengan di antara seorang pendeta di Nias ke suatu tempat, namanya Ida Nogawo. Dan kemudian saudara di sana saudara, gelap sekali. Cuma bermodalkan penerangan genset saudara. Di luar itu gelapnya luar biasa. Cuma bermodalkan penerangan seadanya saudara. Bagaimana mereka bisa menangkap Yesus? Kalau penerangan cuma seadanya saudara, bagaimana? Tidak mungkin. Maka mereka bingung luar biasa saudara. Dan kemudian saudara akhirnya imam-imam kaulah terus memikirkan saudara. Memikirkan siapa? Memikirkan Yesus dan bagaimana cara untuk bisa menangkap Yesus. Dan doa mereka saudara dikabulkan oleh setan. Ini menakutkan sekali saudara. Sesuatu rencana kejahatan saudara. Tuhan pasti tidak berkenan. Tetapi setan sangat berkenan saudara. Dan rencana kejahatan mereka saudara, itu dimuluskan oleh setan. Kenapa saudara? Karena setan berhasil membujuk murid terlemah yang bernama Yudas. Saudara, Yudas itu adalah murid terlemah karena dia tergila-gila dengan uang, saudara. Setan akan mencari siapapun, saudara. Tidak mungkin mencari yang kuat. Tetapi dia akan mencari yang terlemah, saudara. Pada waktu bangsa Israel, waktu mereka keluar dari Mesir, dan kemudian di padang gurun, mereka dihadang. Dihadang oleh siapa, saudara? Oleh bangsa Amalek. Dan bangsa Amalek, saudara, itu kemudian dia menyerang dari belakang. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu yang di belakang adalah orang-orang yang terlemah, saudara. Amalek ngerti, jangan serang dari depan, harus serang dari belakang, harus serang orang-orang yang terlemah, saudara. Sama saja, saudara, setan juga, dia akan mencari orang-orang yang terlemah. Dalam hal ini, saudara, setan mencari siapa yang terlemah di antara 12 murid, saudara. Yudas. Dia begitu lemah, saudara, kalau urusan uang. Maka kemudian setan membujuk Yudas tanpa disadari oleh Yudas, saudara. Dia pikir bahwa, oh, saya melakukan ini karena memang saya ingin berbuat jahat kepada Yesus. Tidak, saudara. Tapi karena juga ada dukungan dari setan. Dan kemudian jualah gurumu. Jualah gurumu. Pekerjaan mudah sekali. Tetapi kamu bisa mendapatkan uang yang lumayan besar. Saya sudah katakan saudara, kira-kira adalah 4 kali gaji dari orang tenaga ahli. Anggap saja 1 bulan 20 juta. 4 kali saudara. Berarti 80 juta saudara. Pekerjaannya sangat gampang sekali saudara. Tapi menghasilkan uang yang cukup besar saudara. Kita mungkin bertanya, kita tidak mengerti kenapa Yudas bisa melakukan hal seperti itu kepada Yesus. Kenapa Yudas bisa mengkhianati gurunya saudara? Apakah Yesus pernah berbuat salah kepada Yudas? Apakah Yesus kurang mengasihi Yudas saudara? Bukankah Yudas mendapatkan guru yang terbaik? Mendapatkan pengajaran yang terbaik, mendapatkan contoh teladan yang terbaik, saudara, dan mendapatkan lingkungan yang terbaik, saudara. Tapi kemudian kenapa Yudas melakukan hal seperti itu, saudara?
Kita mungkin seringkali mencela-cela Yudas, saudara. Ini murid kurang ajar, menjual gurunya, saudara. Tapi seringkali juga kita nggak sadar, saudara. Kita adalah Yudas modern, saudara. Kita menjual Yesus secara tidak langsung. Dengan berbagai dalih, saudara. Saudara ingat bahwa setan mencari yang terlemah di antara kita. Maka saudara, kita harus saling melindungi. Kita harus saling bersekutu. Kita harus saling melindungi. Kita harus saling mengingatkan, saudara. Pada waktu sesudah selesai KKR Paskah, kita mengajak Pendeta Tama makan, saudara, makan malam. Karena beliau cuma makan pagi, kemudian waktu saya ajak dia ke SPH, kemudian sesudah itu saya mau ajak dia makan, kita makan yuk. Aduh Pak, masih kenyang Pak. Oke lah kalau gitu nanti sebelum khotbah. Pak, nanti aja sesudah khotbah. Oh gitu, kuat. Kemudian saudara kita pergi saudara ke suatu tempat. Dan kemudian itu tempat kira-kira setengah 11 malam, ramai sekali saudara. Malam masih ramai saudara. Di sekitar daerah Golf saudara. Ramai luar biasa, sampai gak ada tempat duduk. Itu bukan hari Jumat, bukan hari Sabtu, tapi hari Rabu, tapi ramai saudara. Pada waktu kita masuk, wah luar biasa saudara. Orang ngerokok, lalu kemudian para wanita-wanita, waduh pakai celana mini, tato, seksi saudara. Saya cuma memikirkan saudara. Mereka bahagia, oh bahagia. Tapi mereka aman, sangat tidak aman saudara. Saya mulai memikirkan remaja-remaja kita. Saya mulai memikirkan jemaat-jemaat kita saudara. Kalau jemaat tidak punya persekutuan di gereja saudara, maka mereka mencari persekutuan di tempat lain. Saudara, gereja adalah tempat persekutuan paling aman, saudara. Murah, tidak perlu keluar duit banyak-banyak, tetapi juga sangat aman sekali, saudara. Kita jangan berpikir bahwa, oh itu ya, Yudas ya, sudah mendapatkan tempat terbaik, guru terbaik, lingkungan terbaik, tapi masih jahat juga. Oh kalau begitu, sudahlah, buat apa di tempat terbaik? Di dalam gereja banyak kemunafikan, saudara. Maka keluar saja, saudara. Itu adalah kesimpulan dari orang yang bodoh. Saudara harus ngerti saudara, bahwa gereja bukan tempat yang suci saudara. Gereja adalah tempat orang-orang berdosa yang disucikan oleh darah Kristus. Tempat orang-orang berdosa yang sedang belajar saudara. Kalau saudara nuntut orang-orang gereja harus sempurna, saudara keliru. Kalau saudara nuntut saya harus sempurna, saudara keliru. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang sedang belajar, saudara. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Dan juga belajar menjalankan firman Tuhan. Kita sedang belajar dan dibentuk karakter kita, saudara. Kalau ada orang yang, aduh ini orang ya, ngeselin banget. Saudara belajar mengerti. Kenapa? Dia sedang belajar, dia sedang diajar, saudara. Aduh orang ini munafik banget ya. Saudara harus belajar mengerti saudara. Kalau perlu tegur. Saya sudah berkali-kali bilang saudara. Kalau ada jemaat jatuh ke dalam dosa. Maka jemaat yang lain juga saudara mesti bertanggung jawab. Kenapa kamu melakukan pembiaran seperti itu? Kenapa sebelumnya kamu tidak tegur? Kenapa sebelumnya tidak ada persekutuan di antara kamu? Ketika ada orang yang terjatuh, kemudian kamu mencaci maki, saudara. Saudara jangan lupa, Tuhan akan tuntut tanggung jawab. Buat apa kamu ada di gereja? Kenapa kamu tidak melindungi mereka? Kenapa kamu tidak menjaga mereka? Kemudian saudara kita bisa mencibir saja, saudara. Saudara, jangan tidak ada persekutuan di gereja. Walaupun kita tidak mengenal semua orang, saudara. Kenal 4-5 orang, jadilah saudara. Jadilah kata orang Palembang. Lumayan saudara.
Saudara, jangan menjauhkan diri dari persekutuan karena sangat berbahaya sekali, saudara. Dan kemudian saudara, akhirnya apa? Walaupun gereja penuh dengan orang-orang yang tidak suci, saudara. Penuh dengan orang-orang yang lemah. Tetapi saudara menjadi tempat yang paling aman, saudara. Maka kemudian pada waktu saya melihat orang-orang yang ada di sana, saudara, saya cuma berpikir, tidak lama lagi mereka pasti melakukan perbuatan dosa, saudara. Saudara, kasus Yudas harusnya menjadi suatu pelajaran yang sangat penting sekali, saudara. Jangan mengikuti Yesus dengan motivasi uang, saudara. Jangan mengikuti Yesus karena pingin jadi kaya, jangan, saudara. Sekarang begitu banyak gereja mengajar, mau kaya, ikut Yesus. Bahaya, saudara. Kenapa? Motivasi itu sudah tidak benar, saudara. Jangan ke sebuah gereja untuk motivasi bisnis. Asuransikah, investasikah, saudara, jangan. Ke gereja dengan motivasi yang tulus. Aku ingin beribadah kepada Tuhan. Aku ingin belajar, aku ingin melayani, saudara. Jangan ke gereja dengan motivasi yang tidak benar, saudara. Tapi kalau di gereja kemudian dapat bisnis, tidak apa-apa. Tapi jangan motivasi bisnis, saudara. Dan kemudian saudara, imam-imam kepala, doa mereka dijawab oleh setan. Dan kemudian Yudas datang kepada imam-imam kepala, saudara. Dan kemudian mereka melakukan suatu transaksi seharga 30 keping perak, saudara. Dan kemudian sesudah itu Yudas mendapatkan uang. Dia sangat berbahagia, dia mendapatkan uang, saudara. Tapi dia nggak sadar, itu uang, saudara, tidak sebanding dengan Yesus yang dia jual. Yesus terlalu mahal, saudara, untuk dia jual. Keselamatan terlalu mahal, saudara, jika dibandingkan dengan 30 keping perak, saudara. Dan kemudian dalam pasal ke-22 di ayat 7-13 mencatat tentang Yesus menyuruh dua muridnya, itu Petrus dan Yohanes, untuk mempersiapkan makan Paskah. Di dalam Injil Matius dicatat, mereka, murid-murid, bertanya kepada Yesus, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Dan kemudian Yesus menyuruh Yohanes dan Petrus untuk pergi mempersiapkan Paskah, saudara. Saudara, untuk apakah mereka makan Paskah? Saudara, orang-orang Yahudi makan Paskah adalah untuk memperingati bagaimana bangsa Yahudi itu keluar dari perbudakan Mesir dan kemudian mereka pergi, saudara, melewati padang gurun ke tanah perjanjian. Mereka memperingati keluarnya mereka dari tanah Mesir, saudara. Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan membunuh anak-anak yang sulung. Tetapi untuk anak-anak sulung orang Yahudi, mereka semua dilindungi. Kenapa? Karena ada tanda Paskah, ada darah anak domba yang dibubuhkan ke tiang pintu dari rumah masing-masing. Dan kemudian mereka selamat, saudara. Maka kemudian mereka menjadikan ini sebagai sesuatu bahwa kami harus makan Paskah, saudara. Dan kemudian Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes mempersiapkan tempat Paskah. Mereka bertanya, di mana tempatnya, saudara? Dan kemudian Yesus memberikan petunjuk kepada mereka. Pertama, jika kamu masuk ke dalam kota, maka kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Kemudian kamu ikut dia ke dalam rumahnya dan masuklah ke dalam rumahnya. Dan kemudian kamu katakan pada tuan rumah itu, yaitu apa? Guru bertanya kepada kamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-murid itu makan Paskah? Dan kemudian Yesus berkata, orang itu pasti akan menunjukkan kepadamu suatu tempat, suatu ruangan yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kita makan Paskah, saudara. Lalu kemudian saudara, apa kesulitan Petrus dan Yohanes? Mencari, kemudian dia masuk dalam Yerusalem, mencari siapa yang bawa kendi, saudara. Saudara, banyak orang bawa kendi. Yang mana, saudara?
Banyak orang membawa air dengan menggunakan kendi. Yang mana, saudara? Di dalam bahasa Inggris dicatat bahwa kamu akan bertemu dengan seorang laki-laki. Saudara, seorang laki-laki membawa kendi itu tidak lazim, saudara. Kalau mereka membawa air itu dengan menggunakan wadah terbuat dari kulit, bukan dari kendi. Sedangkan kendi dipakai oleh para wanita-wanita, saudara. Maka kemudian sesudah itu kemudian Petrus sama Yohanes tinggal melihat saja, saudara. Mana laki-laki yang membawa kendi, itulah dia, saudara. Kenapa? Karena tidak lazim, saudara. Dan kemudian sesudah itu akhirnya apa? Kemudian semua yang dikatakan Yesus kemudian terjadi, saudara. Saudara, Yesus sangat mungkin dia sebelumnya sudah membuat janji rahasia dengan tuan rumah, pemilik rumah besar itu, saudara. Kenapa? Kan Yesus tahu bahwa dia sementara, saudara, harus bersembunyi terlebih dahulu. Tidak boleh secara terang-terangan. Kenapa, saudara? Karena Yesus dicari, saudara. Dicari oleh imam kepala, dicari oleh ahli-ahli Taurat, dicari oleh tentara-tentara bait Allah. Maka Yesus, saudara, dia membuat satu janji rahasia dulu dengan pemilik rumah, saudara. Dan dengan kode-kode, yaitu satu orang laki-laki yang membawa kendi berisi air. Itu kode-kodenya, saudara. Atau kata sandinya. Dan kemudian akhirnya Petrus dan Yohanes berjumpa dan kemudian dia mempersiapkan Paskah, saudara. Dan kemudian sesudah itu Yesus datang ke tempat itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Tentu juga, saudara, bersama dengan Yudas. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Mereka sudah siap duduk makan. Saudara, apa yang dilukiskan oleh Leonardo da Vinci itu tidak sesuai dengan pada waktu Yesus makan Paskah. Leonardo da Vinci melukis Yesus perjamuan terakhir dengan menggunakan meja yang panjang. Dan 12 murid bersama dengan dia, saudara. Tapi sebetulnya, saudara, pada waktu Yesus makan Paskah, itu mengadopsi sistem daripada orang Yunani, orang Romawi makan. Yaitu apa, saudara? Ada menggunakan bentuk nama triclinium. Ada 3 meja yang kemudian dibentuk menjadi huruf U, saudara. 1, 2, 3 huruf U, saudara. Dan cukup untuk 12 orang. Dan mereka, saudara, tidak duduk seperti kita begini, saudara. Tapi mereka sambil tiduran. Dengan tangan kiri menopang kepala mereka. Dan kemudian tangan kanan tinggal mengambil makanan yang ada di meja, saudara. Bagaimana susunannya? Triclinium itu, saudara. Meja berbentuk huruf U. Ini sangat menyedihkan sekali. Kenapa, saudara? Karena di meja pertama itu adalah untuk tuan rumah. Dan Yesus sebagai tuan rumah. Di meja pertama, saudara, itu pertama adalah tempat duduk Yohanes. Berisi 3 orang. Yesus, mohon maaf, Yohanes, Yesus, dan kemudian Yudas, saudara. Petrus ada di seberangnya, 3 orang juga. Dan kemudian sisanya 7, saudara, itu ada di sebelah sana, saudara. Apa artinya, saudara? Yesus sangat mengasihi Yudas. Bayangkan Yudas duduk di sebelah tuan rumah, saudara. Dan Yesus mengatur, Yohanes, kamu di sini. Yudas, kamu di sebelah saya. Saudara, berarti Yesus begitu sangat mengasihi Yudas. Ini kalau kita dengar begini, saudara. Ini bulu kuduk bisa berdiri. Kok bisa Yudas begitu jahat kepada gurunya, saudara? Kok bisa Yudas yang dikasihi Yesus boleh duduk di sebelah Yesus begitu jahat kepada gurunya, saudara? Kok bisa, saudara? Dan tak lama kemudian Yesus makan bersama mereka. Di dalam ayat yang ke-15, saudara,
Yesus berkata kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Saudara, apakah kerinduan Yesus? Bisa makan bersama dengan murid-muridnya, saudara. Itu adalah makan terakhir bersama dengan murid-muridnya sebelum Yesus disalibkan. Saudara, seorang guru yang begitu sangat suka duduk bersama dengan murid-muridnya. Seorang guru yang mengasihi murid-muridnya. Seorang guru yang betul-betul tidak egois, saudara. Dia sangat senang kumpul dengan murid-muridnya, saudara. Saudara tahu, saat kapan adalah saat paling indah Yesus, saudara? Bukan pada waktu dia membuat mujizat, bukan, saudara. Bukan pada waktu dia berkumpul dengan orang banyak, bukan, saudara. Tapi pada waktu dia berkumpul dengan murid-muridnya, itulah saat paling indah, saudara. Yesus sangat senang berkumpul dengan mereka, mengajar mereka, memberikan contoh kepada mereka, saudara. Dan Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita," saudara. Dan kemudian dia mengambil sebuah cawan dan kemudian dia mengucap syukur. Lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Saudara. Yesus tidak minum anggur lagi, saudara. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan mati. Tetapi saudara, ketika cawan anggur itu, yang dikatakan dia tidak akan minum lagi, saudara. Kemudian dia memberikan arti cawan, saudara. Dan kemudian juga mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, bla bla bla, saudara. Apa itu, saudara? Waktu dia mengambil roti itu, dia memberikan arti dari roti itu, saudara. Apa artinya, saudara? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, saudara. Bayangkan ya, dia makan roti biasa, saudara. Semua orang makan roti. Tapi pada waktu perjamuan terakhir, waktu dia makan roti, dia memberikan arti roti ini. Inilah tubuhku yang diserahkan atau yang dipecahkan bagi kamu, saudara. Suatu arti, suatu kalimat yang sangat pendek sekali, saudara. Tetapi bermakna sangat dalam sekali, saudara. Artinya adalah apa? Inilah roti ini, atau inilah tubuh ini yang dipecahkan, yang dihancurkan bagi kamu di atas kayu salib, saudara. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Yesus meminta mereka pada waktu makan, inilah tubuhku yang dipecahkan, diserahkan bagi kamu, saudara. Dan kemudian Yesus minta, ini menjadi peringatan akan aku, saudara. Setiap kali kamu memakan ini, sama dengan kamu sedang apa? Kamu sedang memberitakan kematianku, saudara. Ada agama yang memakai logika terlalu sederhana, saudara. Hah? Tuhan bisa mati? Bagaimana mungkin Tuhan bisa mati? Mereka tidak percaya, saudara. Yesus katanya Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mati, saudara? Mereka lupa bahwa Yesus bukan cuma Tuhan. Yesus juga adalah manusia sejati. Yang bukan cuma bisa mati, tetapi dia harus mati. Demi siapa? Demi mengampuni segala dosa-dosa kita, saudara.
Tapi mereka menggunakan logika yang terlalu sederhana. Kok Tuhan bisa mati? Nggak masuk akal, nggak percaya saudara. Nggak mau percaya, ya sudah. Kalau kamu bisa menyelamatkan diri kamu sendiri, ya sudah. Silakan selamatkan diri kamu sendiri. Tapi kita kasih tahu aja, nggak mungkin. Nggak mungkin manusia bisa menyelamatkan diri sendiri, nggak mungkin saudara. Maka butuh seorang juru selamat. Dan juru selamat itu harus juga manusia. Dan dia saudara harus mati. Supaya kita bisa diselamatkan saudara. Yesus memberikan arti tubuh ini. Dan juga Yesus memberikan arti atas anggur di dalam cawan saudara. Di dalam perjanjian lama saudara. Maka istilah namanya covenant atau perjanjian itu menjadi tema yang sangat penting sekali saudara. Allah membuat covenant dengan manusia. Allah membuat janji dengan manusia. Saudara, ketika Allah membuat janji dengan manusia saudara, maka harus ada darahnya. Darah menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan manusia. Saudara, istilah perjanjian di dalam bahasa Ibrani adalah memotong, saudara. Dan kemudian, saudara, di dalam perjanjian lama, mereka mengerti bahwa perjanjian sama dengan memotong. Allah membuat janji dengan manusia, maka harus ada darah yang dialirkan, saudara. Darah binatang. Tetapi dalam perjanjian baru, bukan darah binatang, tetapi adalah darah Kristus yang tidak bercacat celah. Di dalam kitab Ibrani, darah binatang tidak mungkin bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena itu saudara, itu bernoda. Itu tidak suci saudara. Hanya darah Kristus yang suci. Saudara, betapa bersyukur kita orang Kristen. Allah berjanji dalam perjanjian lama. Dan juga Allah berjanji dalam perjanjian baru saudara. Di dalam perjanjian lama Allah berjanji dengan ada darah binatang. Dalam perjanjian baru saudara Allah berjanji bukan dengan darah binatang, tapi dengan darah Kristus saudara. Dan cawan saudara yang Yesus harus minum. Itu bukan cuma berisi anggur. Tetapi juga saudara, itu adalah berisi kemarahan Tuhan saudara. Itu bukan sembarang cawan, itu adalah cawan kemarahan Tuhan saudara. Itu bukan cuma berarti berlambang darah saudara yang menyelamatkan, tapi juga adalah berlambang cawan kemarahan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia, ketika bangsa Israel bersalah, maka mereka harus minum cawan. Cawan apa? Cawan murka Tuhan saudara. Mereka harus minum. Ini bukan sembarang cawan, tapi cawan murka Tuhan. Dan Yesus harus minum saudara, cawan murka Tuhan saudara. Betapa menakutkan. Yang salah siapa? Yang dihukum siapa saudara? Dan di dalam ayat ke-21, tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini saudara. 22, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudara, Yudas ada di situ. Yudas ada di sebelah Yesus, saudara. Dan kemudian saudara, sesudah mereka makan, saudara, Yesus berkata, tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Kemudian mereka mulai pikir, siapa saudara? Mereka saling mencurigai. Siapa? Lalu cepat-cepat saudara, mereka berkata, bukan aku Tuhan, bukan aku ya. Yang satu lagi, bukan aku ya Tuhan, bukan ya. Yang satu lagi, bukan. Semua berteriak, bukan aku. Tapi Injil Matius saudara, dicatat Yudas berkata, bukan aku ya Rabi. Saudara, 11 murid memanggil, bukan aku ya Tuhan.
Tetapi satu murid berkata, bukan aku ya Rabi. Ternyata selama ini saudara, Yudas tidak pernah menganggap Yesus sebagai tuannya, saudara. Yudas cuma menganggap Yesus sebagai seorang guru besar atau rabi, saudara. Maka kemudian berkata, bukan aku ya Rabi. Dan tidak ada satu orang yang curiga, saudara, kepada Yudas. Kenapa? Yudas memang kelihatan baik-baik saja. Ini murid yang sangat pendiam, saudara. Tidak pernah berbuat rusuh. Murid lain, saudara, suka bertanya kepada Yesus. Tapi Yudas, saudara, satu-satunya murid yang tidak pernah bertanya kepada gurunya. Dia berespon ketika Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal sekali. Dia langsung berespon. Tidak bertanya, saudara. Buat apa? Buang-buang uang sedemikian rupa, mahal luar biasa minyak ini, seharga 300 dinar, itu bisa dijual dan kasih pada orang miskin, saudara. Pura-pura peduli kepada orang miskin. Tapi Yohanes mencatat, saudara, dia pencuri. Kenapa? Dia bendahara, dia pegang kas, dan dia suka mencuri uang kas, saudara. Saya tidak habis mengerti, saudara. Orang yang begitu kalem, hatinya penuh dengan gejolak. Gejolak apa, saudara? Gejolak kejahatan. Orang yang tidak patut dicurigai, saudara, ternyata dialah orangnya, saudara. Di antara murid-murid berkata, siapa ya, saudara? Saya harap saudara kita orang Kristen yang ada di sini, saudara, khususnya, jangan pernah berkata, bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Kenapa, saudara? Kita sudah diselamatkan dengan darah yang sangat mahal sekali. Jangan pernah mengkhianati Yesus, saudara. Sehingga kita nggak perlu berkata, bukan aku ya, bukan aku ya, bukan aku ya. Saudara, mari menjadi orang Kristen yang betul-betul menghargai pengorbanan Yesus, saudara. Jangan sampai pernah berkata, bukan aku ya Tuhan. Sebaliknya kita berkata, inilah aku Tuhan, inilah aku apa adanya Tuhan. Bentuklah aku manusia berdosa, aku manusia yang hina, selamatkanlah aku, dan kemudian bentuklah aku. Jangan pernah berkata suatu ketika, bukan aku ya Tuhan. Ketika terjadi Yudas menjual Yesus, dan kemudian Yesus berkata, salah seorang di antara kamu akan menjual aku. Tidak perlu kita berkata, bukan aku ya Tuhan. Saudara, akhirnya apa? Yudas betul-betul menjual Yesus dan betul-betul Yudas, saudara. Tapi apakah 11 murid yang lain aman, saudara? Tidak. Kenapa? 11 murid yang lain juga pernah berkata, aku tidak akan meninggalkan kau. Yesus pernah berkata bahwa pada malam ini, semua kamu akan tergoncang karena aku. Mereka berkata, oh tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tak akan mungkin. Petrus berkata, tidak mungkin. Tak mungkin aku mengkhianati kamu, tidak mungkin. Mereka bilang, tidak mungkin, saudara. Dan kemudian mereka berkata, Petrus berkata, aku bersedia menyerahkan nyawaku mati bagi kamu. Oh, loyal sekali, saudara. Kemudian juga, saudara, murid-murid yang lain juga berkata, aku juga bersedia mati demi kamu, saudara. Mereka tidak menjual Yudas, saudara. Mereka tidak menjual Yesus seperti Yudas. Tetapi mereka, saudara, juga sama-sama mengkhianati Yesus, saudara. Pada waktu Yesus ditangkap, kemudian mereka mengkhianati Yesus, saudara. Mereka pergi semuanya. Tidak ada beda dengan Yudas, saudara. Yudas memang jahat, saudara.
Tapi 11 murid yang lain juga tidak setia, saudara. Sama aja, saudara. Maka saudara, kita menjadi orang Kristen. Jadilah Kristen yang setia. Ketika datang kesulitan, saudara, belajar setia, belajar setia. Dulu di Korea, saudara, ketika Korea Utara sama Korea Selatan pecah. Korea Utara komunis, Selatan di bawah pengaruh daripada Amerika, saudara. Maka banyak orang-orang Kristen dari utara harus pergi ke selatan, saudara. Maka kemudian akhirnya satu pendeta, ayo kamu pergi cepat-cepat, kalau nggak mati kamu dibunuh, pergi cepat. Dan kemudian saudara, itu pendeta, saudara. Jemaatnya bilang, loh Bapak jangan pikirkan saya, cepat kamu pergi, jangan pikirkan saya. Mereka pergi, saudara, diselamatkan oleh pendeta. Pergi saudara. Mereka khawatir, bagaimana dengan Pak Pendeta? Pendeta bilang, jangan pikirkan saya pikirkan kamu semua. Pergi supaya kamu selamat, saudara. Dan itu pendeta, saudara, betul-betul, saudara. Dia mati dibunuh. Kenapa, saudara? Tidak pernah mengkhianati Tuhannya, saudara. Dan saya percaya di antara jemaatnya, dia adalah orang yang pertama, saudara, yang bersama dengan Tuhan di sorga, saudara. Jangan pernah mengkhianati Yesus, saudara. Yang rugi bukan Yesus, yang rugi adalah kita. Biarlah melalui perenungan-perenungan seperti ini, saudara, membuat kita makin mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah mencintai kita sedemikian rupa. Semua dengan perenungan seperti ini, saudara, semakin membuat kita setia kepada Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan terus memberikan peringatan kepada kami, supaya kami, ya Tuhan, belajar dari Yudas, orang yang akhirnya menjual Engkau. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, kami bisa belajar dari Engkau, ya Tuhan Yesus. Karena Engkau makan roti, memberikan pengajaran bagi murid-murid dan juga bagi kami, bahwa roti itu adalah tubuh Tuhan yang dihancurkan semua demi kami. Engkau juga memberikan pengajaran yang sangat baik kepada kami, karena Engkau juga mengambil cawan. Cawan itulah yang harusnya kami minum, tetapi Engkau meminumnya, ya Tuhan. Meminum murka Allah yang seharusnya kami terima. Kiranya kami, ya Tuhan, pada hari ini belajar banyak sekali mengenai Engkau, Tuhanku Yesus. Bahkan juga mengenai Yudas dan juga murid-murid yang lain. Tolong kami, ya Tuhan, yang tidak setia ini, berikanlah kami karunia kesetiaan kepada kami, supaya kami tetap setia kepada Engkau sampai mati, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah setia kepada kami. Dan kiranya Tuhan tolong kami belajar setia kepada Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin.